Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya, kita akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang MC-nya adalah pemuda pengangguran yang ingin menyelamatkan gadis SMA yang diculik oleh mafia, dan di sana ia pun bertarung sengit melawan para mafia itu dan akhirnya ia pun mati. Tapi anehnya 3 hari kemudian ia pun hidup kembali. Dan cerita kali ini diawali 16 jam sebelumnya di tanggal 1 hari Jumat. Di sana seseorang pun berkata, lawan menyerang lagi. Apa-apaan ini? Ternyata itu adalah Suhwan, dan ia pun berkata, tombol R di keyboard mereka rusak ya. Orang-orang brengsek ini tidak pakai panah. Game payah, bisa-bisanya sampah-sampah seperti ini level platinum. Ternyata ia sedang bermain game, dan di sana terdengar suara pintu yang diketok dan berkata, paman, ayo cepat, aku tahu paman ada di dalam. Lalu si Suhwan pun berkata, aku sedang sibuk, sebentar lagi aku bisa menang. Lalu seseorang yang menggedor pintu itu pun berkata, cepat kataku, dasar pengangguran. Dan di sana Suhwan pun emosi, lalu ia pun membuka pintu dengan sangat keras dan berkata, hei, kau mau mati ya? Ternyata yang menggedor pintu adalah seorang gadis SMA, dan di sana Suhwan pun terkejut, lalu ia pun malu dan berkata, siswi kamar sebelah, apa kau tertarik padaku? Kenapa seringkali mencoba masuk ke kamar pria sih? Lalu gadis SMA itu pun menjawab, apa? Aku? Sudahlah, cepat kembalikan uangnya. Sambil ia mengatong di sana. Lalu Suhwan pun berkata, memangnya aku kelihatan seperti banyak uang? Kenapa tiba-tiba? Dan gadis itu pun berkata, dasar orang ini, kau memang brengsek paman. Maksudku untuk biaya air 2 bulan 8.700 won. Kau tidak tahu meteran air di kamarku dan di kamar paman kan digabung. Sambil terlihat Suhwan di sana yang terkejut dan berkata, benar. Lalu Suhwan pun masuk ke kamar lagi dan berkata, akan kubayar, tunggu ya. Dan di sana gadis itu pun menutup hidungnya dan berkata, bau sekali. Lalu tiba-tiba Suhwan pun keluar dan memberikan 2 bungkus rokok kepada gadis itu sambil berkata, nih terimalah, sekarang rokok ini harganya 4.500 won kan? Kalau kamu jual ke berandalan sekolah masih ada sisa 300 won ya, oke kan? Tapi di sana gadis itu pun malah membuang rokoknya dan berkata, aku tidak perlu rokok. Lalu Suhwan di sana pun terkejut dan berkata, rokokku yang berharga. Dan gadis itu pun berkata, aku benar-benar tidak mengerti kenapa orang yang tidak bisa bayar tagihan air malah merokok. Sambil ia memberikan permen rasa kerak nasi di sana, dan gadis itu pun berkata lagi, makan ini, berhenti merokok, tabung uangmu, kumohon bayarlah biaya airmu. Coba saja kalau belum bayar sampai aku pulang dari sekolah. Kalau airnya sampai dimatikan, ini semua salah paman. Sambil ia pergi dari sana. Sambil terlihat Suhwan yang memandangi permen itu, dan ia pun bergumam, dasar cewek galak. Lalu ia pun membayangkan dan ia pun berkata, pendidikan adalah proses pembelajaran dan pemahaman dalam segala hal yang dibutuhkan untuk menjalani hidup. Tapi itulah yang tercatat di kamus. Kalau begitu, ini tidak bisa disebut sebagai pendidikan, karena walau semua ini membantu memahami kehidupan, sejatinya semua ini nggak berguna. Sambil terlihat ia membayangkan masa-masa sekolahnya dulu. Lalu ia pun berkata lagi, karena itulah aku Suhwan 19 tahun bertekad menyampaikan pesan pada orang yang bertanggung jawab pada dunia pendidikan. Sambil terlihat ia yang mencoba menjawab pertanyaan ujian itu. Lalu ia pun berkata, aku akan mengorbankan diriku dengan membuat jawaban berbentuk garis lurus. Lihat mau ujiannya ditulis jawaban A semua. Dan lucunya aku tetap lulus, dan lucunya lagi adalah tetap ada universitas menerima diriku yang seperti ini. Selama 4 tahun terlalu banyak universitas di negara ini. Dan almarhum ayahku pernah bilang, jika seseorang tidak punya hutang, entah bagaimana caranya orang tersebut pasti bisa bertahan hidup. Akan tetapi di saat yang sama, saat aku masuk universitas, aku melanggar perkataan ayah. Aku mengambil pinjaman khusus mahasiswa yang sangat besar. Sambil terlihat ia bekerja di pom bensin, dan di sana ia pun mengisi bensin sebuah mobil, dan terlihat asap rokok di sana. Suhwan pun mendatangi orang itu dan berkata, paman, di sini dilarang merokok. Lalu orang itu pun menjawab, apa-apaan bocah ini? Lalu Suhwan pun bergumam, respon yang tidak seharusnya. Lalu ia pun bercerita lagi, tapi selalu saja yang menang adalah pihak yang tak seharusnya menang. Sambil terlihat ia yang dimarahi orang itu tadi. Lalu kawannya pun berkata, ngapain kau cepat minta maaf juga?
Di sana Suhwan pun berkata, aku minta maaf ayah, sambil ia menyengging orang itu, lalu membenturkan kepalanya ke arah muka orang tadi. Dan Suhwan pun bercerita lagi, hutangku pun semakin menumpuk. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gedung besar di sana, dan di sana Suhwan pun bercerita, ini kali ke-33 aku meminjam jas pada senior kenalanku. Ternyata Suhwan sedang interview di sebuah perusahaan. Lalu ia pun menceritakan lagi, dan aku sudah 33 kali dapat pertanyaan konyol. 33 cara yang disukai perusahaan untuk menolak orang dari universitas yang tidak ternama. Lalu terlihat di sana ia yang terdiam dan berkata, kalau begitu saya juga mau mengajukan pertanyaan. Wah, kalau ini kelihatannya ada berapa, sambil ia mengacungkan jari tengahnya di depan staf interview itu. Lalu ia pun bercerita lagi, sepertinya aku masih lama akan meminjam jas ini. Mimpiku sederhana, bisa membayar semua hutangku, membayar tagihan, dan dapat makan 3 kali sehari. Tapi kenapa mimpi sesederhana itu saja begitu sulit untuk digapai? Sambil terlihat ia berbicara dengan seseorang, dan itu adalah si pemilik jas. Lalu orang itu pun berkata, itu karena sikapmu yang seperti preman. Di sana Suhwan pun berkata, apa preman? Lalu orang itu pun menjawab, kau mau dengar perkataanku? Tidak bisa tepat waktu, tiap hari kelakuannya seperti preman. Siapa yang mau memperkerjakan orang seperti itu? Kamu ini kan sebentar lagi akan masuk umur 30. Mau sampai kapan bersikap seperti anak SMP? Sambil ia menuangkan minuman di sana, dan Suhwan pun menjawab, cuma lebih 2 tahun saja, bicaranya sudah seperti orang tua kau ini. Memangnya kakak sendiri sudah hebat. Tiap hari kerja 14 jam di pabrik yang bahkan gak membayarkan uang lembur. Sambil terlihat Suhwan yang berteriak di sana. Lalu temannya pun menjawab, aku mengerti Wan, tapi menginjak usia 30 tahun tanpa punya prestasi apapun itu menyeramkan. Tidak bisa jadi junior karena umur, juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang butuh pengalaman. Dan kalau mau pindah jalur pun juga sudah telat kan? Sambil terlihat Suhwan yang terdiam, dan temannya pun berkata lagi, masa depan menjadi suram, tapi waktu tetap berlalu. Karena itulah, kalau kamu tidak mau menjadi seperti itu, tekanlah emosimu. Apapun yang terjadi, tetaplah bersabar. Sambil terlihat seseorang mendatangi mereka berdua dan berkata, kamu ini bukannya Jun Yong Ha? Dan di sana teman dari Suhwan pun berdiri dan berkata, Tuan Pak. Lalu Tuan Pak pun berkata, sedang minum-minum. Dan Yong Ha pun menjawab, ya, aku sedang bertemu dengan juniorku. Tapi di sana orang itu pun menampar Yong Ha, dan ia pun berkata, duh, brengsek, dasar brengsek bodoh. Sambil terlihat Suhwan yang terdiam memandangi itu. Lalu di sana orang itu pun makin beringas menampar Yong Ha, sambil orang itu berkata, karena kau tiap hari seperti ini, jadinya aku yang kena omelan bos tahu. Lalu di sisi Suhwan ia pun emosi, dan di sana orang itu pun berkata, hei, coba lakukan peragaan monyet yang tadi siang. Sambil terlihat di sana Suhwan yang emosi, dan temannya pun berkata, apa di sini? Ini agak memalukan. Lalu Tuan Pak pun berkata, di sini kenapa memalukan? Ada masalah kamu gak mau lakukan? Tapi tiba-tiba Yong Ha pun memperagakan wajah monyet di sana. Sambil terlihat Suhwan yang marah dan berkata, hei, dasar kau. Sambil terlihat temannya yaitu Yong Ha yang memperagakan aksi monyet dan ditertawai oleh beberapa orang di sana. Lalu Tuan Pak pun berkata, si brengsek ini memang tidak ada gunanya selain untuk melakukan hal ini. Lalu di sana Suhwan pun terdiam sambil ia mengingat-ingat kata dari Yong Ha yang berkata tadi, dengarkan aku Hwan, untuk mencapai umur 30 tanpa prestasi apapun, hal itu sungguh mengerikan. Sambil ia memandangi Yong Ha yang berakting seperti monyet. Lalu beberapa saat kemudian terlihat apartemen, dan di sana Suhwan pun memasuki apartemen itu. Lalu ia dikejutkan dengan seseorang yang berkata, buka pintunya sialan, kami tahu kau ada di dalam, jadi keluarlah cepat. Ternyata itu adalah 2 preman, dan Suhwan pun melihat ke arah mereka sambil bergumam, mereka datang lagi, orang-orang brengsek yang terus datang kemari dari 2 minggu yang lalu.
Tiap hari buat keributan di apartemen yang rapuh ini, memangnya apa yang mereka cari? Tapi itu kan kamar sebelah tempat anak SMA itu. Sambil ia membayangkan gadis SMA itu, sambil ia akan memasuki kamarnya dan bergumam, ya tidak ada hubungannya denganku. Tapi tiba-tiba dua orang itu pun memotong sebuah selang gas, dan di sana ia pun berkata, apa? Pakai gas? Dengan begini dia tidak ada pilihan lain selain keluar kan? Tapi tiba-tiba Sohwan di sana pun berkata, oi, bukankah ini sudah keterlaluan? Bagaimana kalau orang itu benar-benar mati? Tapi tiba-tiba dengan cepat ia pun ditendang oleh preman itu dan tersungkur di lantai. Dan orang itu pun berkata, orang brengsek ini sudah gak waras ya. Wah, jangan ikut campur, dasar brengsek. Sambil orang itu menendang-nendang Sohwan di sana. Lalu sambil menendang-nendang Sohwan, orang itu pun berkata lagi, walau begitu bersiaplah kalian orang-orang brengsek, memang perlu dikasih pelajaran. Kalau tidak mau diikat dan dibuang ke dasar sungai, tutup mata, kuping dan semuanya, lalu masuk dan lanjut tidur sana. Lalu orang itu pun meninggalkan Sohwan dan menuju ke kamar gadis SMA itu. Di sana Sohwan pun bergumam, orang sialan itu, karena sedang kesal dia melampiaskan kemarahannya padaku. Lalu teman preman itu pun berkata, apa kau yakin? Dan preman itu pun menjawab, brengsek, dari tadi kau ngomongin yang itu melulu. Sambil memandangi dua orang itu di sana, Sohwan pun bergumam, dari mana aku tahu? Karena sekarang perasaanku persis seperti itu. Kalau ada Yonghwa, pasti dia akan menyuruhku bersabar. Dan karena lawannya preman, kau akan kena getahnya kalau mengganggu mereka. Apapun yang terjadi, tetaplah bersabar. Tapi tiba-tiba Sohwan pun mengambil kayu dan ia memukul preman itu dan berkata, peduli setan. Sambil terlihat orang itu yang terlempar akibat pukulan dari Sohwan. Dan di sana Sohwan pun memukul orang satunya lagi dan ia pun bergumam, lalu bagaimana dengan orang-orang brengsek ini? Begitu banyak orang yang suka seenaknya seperti ini. Sambil ia memukul-mukul orang itu, lalu ia pun bergumam lagi, kenapa hanya aku saja yang harus bersabar terus? Aku tak akan bersabar akan dunia yang seperti ini. Sambil terdengar suara pukulannya yang begitu keras. Lalu beberapa saat kemudian terlihat dua orang itu yang bonyok. Dan di sana Sohwan pun berkata, karena aku ini baik hati, akan kuhentikan sampai di sini. Lain kali jangan lagi muncul ke daerah sini. Kalau tidak, ajak saja teman-teman kalian yang lain, tidak masalah. Sambil ia menantangnya di sana. Lalu ia pun berkata lagi, dengan begitu aku dapat melenyapkan kalian semua. Sambil ia meninggalkan kedua orang itu dan ia pun bergumam, aku telah melampiaskan rasa stres yang menumpuk selama 3 tahun. Hari ini aku pasti dapat tidur dengan nyenyak. Sambil terlihat seseorang preman itu mengeluarkan pisau. Lalu Sohwan di sana pun terkejut dan bergumam, tapi aku tidak menduga kalau ternyata aku akan tidur. Sambil terlihat tiba-tiba ia ditusuk orang itu di bagian perut. Lalu Sohwan di sana pun bergumam, tidur untuk selamanya. Lalu ia pun tergeletak di sana. Lalu sambil dihajar ia pun bergumam lagi, membuang nyawaku karena aku tidak dapat menahan emosi. Namaku Sohwan, mati di umur 29 tahun dan hidupku sudah tamat. Sambil terlihat ia yang sedang dibuang di dasar sungai dengan digantungi oleh batu besar di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat tanggalan di sana yang menunjukkan tanggal 1 dan tanggal 2, tanggal 3 dan tanggal 4. Selang 3 hari kemudian terlihat ia yang berhadapan dengan gadis SMA dan gadis SMA pun berkata, paman, kau masih hidup? Lalu Sohwan di sana pun terdiam dan ia pun berkata, masih hidup? Hei, ucapanmu itu sungguh keterlaluan kan? Apa kau ingin menyuruhku mati karena aku tidak membayar tagihan air? Lalu gadis itu pun menjawab, tidak, bukan begitu, 3 hari yang lalu paman. Lalu Sohwan pun menjawab, baiklah, aku mengerti. Aku sudah bilang akan membayar dari 3 hari yang lalu. Aku mengaku, ikuti aku akan bayar tagihan airnya, ikutlah denganku. Sambil terlihat di sana gadis SMA yang terbengong. Lalu ia pun bergumam, apa aku salah bicara? Lalu di sana Sohwan pun berjalan sambil bergumam, sial, karena omongannya itu aku jadi teringat
mimpi semalam. Lalu dari belakangnya gadis SMA itu pun bergumam juga, apa mungkin aku telah melapor polisi tapi tidak ada kabar apapun dari mereka. Lalu beberapa saat kemudian terlihat ATM di sana. Suwan memasukkan ATM sambil berkata, aduh nasibku ini, bulan ini juga aku pakai. Aku bisa mendengar bunyi limit kredit yang makin menurun. Sambil terlihat ia yang bersedih di sana. Lalu ia pun memasukkan password dan di sana gadis itu pun menekan ATM itu. Lalu Suwan dari belakang berkata, "Hoi, apa yang barusan kau lakukan?" Lalu gadis itu pun menjawab, "Ah, paman pinjam uang dari kartu kredit." Lalu Suwan di sana pun malu dan berkata, iya. Tapi tiba-tiba gadis itu pun menghancurkan kartu kredit dari Suwan dan di sana Suwan pun terkejut dan berkata, "Hei, kamu ini sudah gila ya? Apa yang barusan kamu lakukan?" Lalu gadis itu pun menjawab, "Ya, yang gila itu paman, bukan aku." Terus memakai uang dari kartu kredit. Apa paman tidak tahu kalau paman bisa di blacklist kalau hutangnya terus menumpuk? Mana ada orang di dunia ini yang bayar tagihan air dengan uang pinjaman? Sambil terlihat Suwan di sana yang menangis. Lalu Suwan pun berkata, "Sekarang bukan tagihan air saja, aku juga tidak punya uang untuk biaya sehari-hari kalau kartunya rusak." Lalu tiba-tiba Suwan pun terbengong saat gadis itu berkata, "Mau makan apa? Semalam tidak makan kan? Pilih satu, jangan yang melebihi 1.300 won." Sambil terlihat di sana Suwan yang terdiam. Lalu di depan Indomaret mereka berdua pun makan lahap mie itu. Lalu Suwan pun berkata, "Gak beli kimchi?" Di sana gadis itu pun menjawab, "Ah, banyak banget sih maunya." Lalu Suwan di sana pun berkata, maaf, acar juga nggak boleh ya." Sambil ia lahap memakan mie itu. Lalu terlihat gadis itu memandangi Suwan yang makan lahap sambil berkata, "Padahal paman masih sehat, tapi kenapa tidak punya pekerjaan? Apa orang tuamu tidak malu?" Lalu di sana Suwan pun terkaget dan berkata, "Kamu tidak lihat berita? Sekarang ini angka pengangguran semakin tinggi." Lalu gadis itu pun menjawab, "Ah, menggelikan sekali. Itu hal yang hanya dikatakan oleh orang yang tidak mau berusaha kan? Paman tiap hari cuma main game, nonton video porno. Ah, paman tidak sadar kalau aku bisa dengar ya. Paman jarang mandi dan kerjanya merokok melulu. Lalu saat keluar juga malah minum-minum. Ah, tentu saja itu juga perlu ditraktir. Ah, ucapanku itu benar kan? Coba bantah kalau bisa." Di sana Suwan pun menjawab, "Sial, kamu tahu dari mana?" Lalu gadis itu pun menaruh sumputnya sambil berkata, "Mulailah cari kerja paman, bekerjalah, lalu marilah kita hidup tanpa hutang." Sambil ia menyemangati Suwan di sana. Lalu terlihat Suwan di sana yang terbengong memandangi gadis itu. Lalu gadis itu pun pergi dan berkata, "Aku duluan." Dan di sana Suwan pun berkata, "Apa, ramyeonmu masih ada sisa?" Dan gadis itu pun menjawab, "Paman habiskan saja, lagi pula paman pasti kurang kalau cuma makan satu kan?" Sambil gadis itu berlalu pergi dan di sana Suwan terdiam dan berkata, "Aku benar-benar payah ya sampai dibelikan ramean oleh anak SMA dan mendengar omelannya." Lalu tiba-tiba ia pun terkejut karena terdapat buku di meja itu yang tertinggal dan ia pun mengambilnya sambil berkata, "Ah, merepotkan saja." Lalu terlihat sebuah apartemen di sana dan gadis itu sedang berjalan di antara apartemen itu sambil berkata, "Ah, apa seharusnya aku kembali bersama-sama saja? Aku kembali sendiri karena aku pikir aku akan menangis." Sambil terlihat ia yang berjalan sendiri di sana dan ia pun bergumam, "Syukurlah paman masih hidup." Tapi tiba-tiba dari belakangnya terdapat dua orang. Lalu gadis itu pun disekap oleh dua orang yang dihajar oleh Suwan kemarin. Lalu seseorang yang menculik itu pun berkata, "Benar dia orangnya." Lalu temannya pun menjawab, "Benar, waktu itu kita kan melihatnya bersama-sama." Lalu orang itu pun memandangi gadis itu sambil berkata, "Hei, kamu sadar kan kami ini siapa? Aku akan tanyakan dua hal. Yang pertama adalah lokasi ayahmu. Yang kedua adalah si brengsek yang kutenggelamkan 3 hari yang lalu. Kau lihat kan?" Tapi tiba-tiba dari belakangnya seseorang pun datang dan berkata, "Hentikan!" Ternyata itu adalah Suwan dan ia pun berkata, "Sungguh keterlaluan melakukan intimidasi pada seorang anak di malam hari begini." Sambil terlihat para preman itu yang terkejut memandangi Suwan di sana. Lalu di sana preman itu pun ketakutan dan berkata, "Hei, kenapa dia masih hidup?" Dan temannya pun menjawab, "Mana aku tahu."
Dan Suhwan di sana pun berkata, "Tunggu, bukankah kalian orang-orang yang tiap hari mengintai apartemen kita? Aku sampai mimpi buruk karena kalian. Lalu sekarang kalian melakukan hal ini lagi." Di sana orang itu pun berkata, "Hantu? Apa dia hantu?" Sambil terlihat gadis itu yang berkata, "Paman, selamatkan aku." Tapi tiba-tiba preman tadi pun memukul gadis itu sambil berkata, "Diam kau brengsek." Dan sedangkan di sisi Suhwan, ia pun marah dan berkata, "Hei, dasar sialan kalian." Sambil terlihat mereka berdua yang keringatan dan ketakutan. Lalu di sana Suhwan pun berkata, "Stop, stop sekarang juga." Sambil ia mendekati gadis itu. Lalu di sana orang itu pun ketakutan dan berkata, "Ah, sial, lari, lari." Lalu terlihat Suhwan yang menolong gadis itu dan berkata, "Hei, kamu gak apa-apa? Akan kuhabisi mereka sekarang." Gadis itu pun menjawab, "Ah, jangan paman, lebih baik kita pulang saja." Tapi di sana Suhwan pun malah berlari mengejar mereka berdua. Lalu terlihat di sana Suhwan yang mengejar mereka dengan sangat cepat. Dan di sana seseorang preman itu pun berkata, "Oh sial, kenapa si brengsek itu bisa hidup dan mengejar kita?" Lalu temannya yang gedut pun menjawab, "Hantu, sudah pasti. Kalau tidak, mana mungkin dia masih hidup." Sambil terlihat Suhwan yang mengambil sebuah batu di sana. Lalu Suhwan pun melempar batu ke arah kepala mereka berdua. Dan di sana mereka berdua pun kesakitan dan berkata, "Ah, kenapa ini?" Lalu Suhwan di sana pun berkata, "Tiap hari selalu membuat masalah di depan rumah orang, lalu membunuhku di dalam mimpi, bahkan sampai berniat melakukan kekerasan pada anak di bawah umur. Kalau semua digabung, hukumannya adalah kematian. Dasar orang-orang brengsek." Sambil terlihat Suhwan di sana yang sangat emosi. Lalu preman itu pun emosi sambil berkata, Aku akan hantu atau apapun juga akan kubunuh kau brengsek." Sambil ia akan menyerang ke arah Suhwan. Sambil terlihat ia yang merangkul ke arah Suhwan. Di sana Suhwan pun terdiam dan bertanya-tanya. Lalu ia pun memperlihatkan sebuah buku yang ditusuk orang itu di bagian perut. Dan Suhwan pun berkata, "Mau di mimpi atau kenyataan, yang kau lakukan selalu sama." Ternyata Suhwan diselamatkan oleh buku yang akan dikembalikan kepada gadis SMA itu. Lalu Suhwan pun balik menyerang orang itu. Dan di sana Suhwan pun berkata, "Akan kuhajar kalian sampai mampus." Sambil ia menginjak-injak orang itu. Dan di sana Suhwan pun berkata lagi, "Dasar sialan, walau di mimpi berhasil, tapi di dunia nyata tidak akan berhasil." Sambil terlihat juga temannya yang gedut pun memandangi Suhwan yang mengajar temannya. Tapi tiba-tiba konstruksi di atas mereka pun goyang. Dan di sana terlihat konstruksi itu akan ambruk. Dan ternyata konstruksi itu pun ambruk mengarah ke arah Suhwan dan orang itu. Lalu terlihat di sana temannya yang terkaget dan berkata, Apa ambruk?" Lalu si gendut pun ketakutan dan pergi ke tempat itu. Dan terlihat di sana darah yang menggenang antara Suhwan dan preman tadi. Lalu beberapa saat kemudian terlihat tanggal 5 April. Dan sehari kemudian terlihat tanggal 6 April dan tanggal 7 April. Di sana Suhwan pun terbengong. Ternyata ia tertidur di kamarnya. Lalu ia pun terbangun dan berkata, lagi, mimpi lagi." Lalu ia pun menyalakan komputernya sambil bergumam, "Ada apa sebenarnya? Bukan hanya sekali, tapi 2 kali aku mimpikan hal itu. Sial, apa aku sedang sakit?" Sambil terlihat di sana ia yang berada di hadapan komputer itu. Lalu ia pun bergumam lagi, "Penyakit tanpa gejala yang membuat badanku seperti ini." Lalu ia pun menghidupkan komputernya sambil ia merokok. Dan di sana ia pun terkejut sambil berkata, "Apa-apaan ini? Mungkinkah semua ini kenyataan?" Ternyata ia pun melihat berita kecelakaan di lokasi konstruksi bangunan dan mengakibatkan 2 orang mati. Lalu di sana Suhwan pun terbengong dan ia pun berdiri sambil berkata, "Sial, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Pokoknya aku akan ke lokasi dulu." Tapi tiba-tiba teleponnya pun berbunyi dan ia pun mengangkat sambil berkata, "Halo, apakah ini Pak Suhwan?" Dan Suhwan di sana pun menjawab, iya benar." Lalu telepon itu pun berkata lagi, "Ya ampun Pak Suhwan, akhirnya Anda bisa dihubungi." Sambil terlihat tanggal 7 April di sana. Lalu telepon itu pun berkata lagi, "Sudah 3 hari kami menghubungi Anda, tapi telepon Anda tidak diangkat."
Selamat Pak Suwan, Anda diterima kerja di CYT Korea. Bisakah Anda datang ke kantor hari ini? Sambil terlihat di sana Suwan yang terbengong. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gedung CYT dan di sana terlihat beberapa pekerja dan seseorang pun berkata, seperti yang kau lihat, kantor kami lebih bebas dari kantor lainnya, sebab duduk di depan meja seharian tidak menjamin produktivitas akan meningkatkan. Jam masuk kerja pun bebas kecuali kalau ada rapat. Sambil terlihat di sana seseorang gadis yang menjelaskan kepada Suhwan. Lalu di sana Suhwan pun terdiam dan gadis itu pun berkata, ya silahkan dilihat-lihat dulu. Lalu gadis itu pun menunjukkan sebuah kertas kontrak dan ia pun berkata, ini kertas kontrak, silahkan dibaca dengan cermat dulu sampai orientasi minggu depan. Nanti bawa fotokopi buku rekening dan KTP ya. Sambil terlihat Suhwan yang malu-malu dan berkata, apa mungkin ada kesalahan? Kenapa perusahaan bisa memperkerjakan orang sepertiku? Selain itu wawancaranya kelihatannya ini ada beberapa yang salah. Sambil terlihat ia membayangkan mengacungkan jari tengahnya kemarin itu. Lalu gadis itu pun menjawab, masa sih kesalahan? Waktu itu kau dengan berani mengacungkan jari seperti ini, masa sekarang jadi tidak percaya diri? Sambil terlihat gadis itu membuka laci dan berkata, ya sebenarnya memang ada banyak pertimbangan dari HRD untuk menerimamu. Pertama, surat perkenalan diri. Kau marah pada sistem pendidikan negara yang menjijikan ini sehingga dengan sengaja kau menggagalkan ujianmu, lalu kuliah di universitas daerah, lalu kau melakukan berbagai kerja sambilan. Kau selalu berhenti kerja gara-gara pelanggan yang tidak tahu diri dan pemilik usaha yang bodoh. Tulisanmu sangat panjang dan kalimatnya lebih berantakan daripada anak SD. Awalnya kami pun mengira kau hanya bermain-main dengan kami, tapi anehnya ada seseorang yang bilang bahwa tulisan ini sangat jujur dan menunjukkan kehidupan yang sebenarnya. Sambil terlihat di sana Suhwan yang terdiam, lalu ia pun berkata, siapa? Sambil terlihat gadis itu yang menunjukkan sebuah foto dan gadis itu pun berkata, seperti yang kau tahu, perusahaan ini adalah perusahaan Perancis sehingga bos kami adalah orang Perancis. Sepertinya beliau bersimpati padamu saat membaca surat pengenalan dirimu. Sambil gadis itu memandangi Suhwan dan di sana Suhwan pun berkata, kenapa orang asing bisa merasa simpati padaku? Lalu gadis itu pun berdiri dan berkata, 3 tahun yang lalu bos pernah datang ke Korea untuk menjalani pelatihan agar beliau dapat membuka cabang perusahaannya sendiri dan beliau terkejut dengan etika kerja orang di Korea. Diskriminasi berdasarkan alma mater, sewenang-wenang pada subkontraktor, dipaksa lembur tapi tidak dibayar, dan yang paling membuatnya heran adalah mereka yang tidak dapat menyuarakan opini mereka karena sibuk menyenangkan hati atasannya. Sungguh kewenangan yang tidak masuk akal. Mungkin karena itu dia sangat senang saat membaca surat pengenalan dirimu. Dia bilang kau adalah orang yang tidak akan kehilangan rasa percaya diri sesuai dengan tulisanmu. Tentu saja HRD sempat menolak. Menurut mereka percaya diri dan songong itu dua hal yang berbeda. Tapi aku dan bos punya harapan tinggi terhadapmu. Bekerjalah dengan keras untuk membuktikan tim HRD itu salah. Lalu Suhwan pun berdiri dan ia pun berjabat tangan dengan gadis itu sambil berkata, baiklah, Anda telah memilih orang yang seperti saya, jadi saya tidak akan mengecewakan perusahaan. Sambil Suhwan memperlihatkan wajah serius dan pede di sana. Lalu gadis itu pun terkesima melihat Suhwan dan ia pun bergumam, wah energinya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat apartemen dan di sana Suhwan pun berjalan sambil berkata, apa ini sungguhan? Aku masih tidak percaya. Apalagi atasanku itu besar dan cantik. Sambil terlihat ia yang membayangkan atasannya itu. Lalu tiba-tiba ia dikejutkan dengan seseorang yang menggedor pintu sambil berkata, apa ada orang? Sambil terlihat Suhwan yang memandangi orang itu yang menggedor-gedor pintu dan di sana Suhwan pun bergumam, tunggu, apa situasi ini sepertinya tidak asing. Lalu orang itu pun menengok ke arah Suhwan
Dan Suhwan di sana pun terdiam membeku. Lalu orang itu pun mengambil sesuatu di dalam jasnya dan berkata, ada yang ingin saya tanyakan. Lalu Suhwan di sana pun terdiam. Tiba-tiba ia pun memukul orang itu dengan keras hingga orang itu terjatuh di lantai. Lalu Suhwan pun berkata, pergi kau dasar lintah darat. Lalu orang itu pun kesakitan dan berkata, tunggu dulu, saya guru dari SMA Masan di depan situ. Waduh, mok ternyata itu adalah guru gadis SMA itu. Lalu di sana ia pun berkata, apa Anda mengenal siswi bernama Cayerin yang tinggal di sini? Lalu Suhwan di sana pun berkata, apa Cayerin? Lalu beberapa saat kemudian orang itu pun memberikan kartu namanya. Lalu Suhwan pun melihat foto itu dan melihat ke arah orang itu yang bonyok. Di sana Suhwan pun meminta maaf dan berkata, aduh maafkan saya Pak, saya salah paham. Lalu guru itu pun menjawab, tidak apa-apa, syukurlah Anda sudah tidak salah paham. Lalu di sana Suhwan pun berkata, aduh kenapa aku bertindak seperti ini, saya kenal dengan siswi di kamar sebelah. Memangnya ada apa Pak? Lalu guru pun menjawab, itu Yerin sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Apa mungkin terjadi sesuatu padanya? Sambil terlihat di sana Suhwan yang terdiam. Lalu ia pun membayangkan saat-saat bersama Yerin, dan di sana ia juga membayangkan saat Yerin akan diculik oleh preman kemarin, dan ia pun bergumam, 3 hari lalu, sudah 3 hari, apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba ia pun mendobrak pintu dari kamar Yerin. Di sana guru itu pun berkata, tunggu dulu, pemiliknya kan tidak ada, jangan begitu tuan. Lalu di sana Suhwan pun berhenti. Lalu ia pun membuka pintu itu. Ternyata pintu itu tidak dikunci. Lalu mereka berdua pun melihat ke arah kamar dari Yerin, dan mereka berdua pun terbengong karena kamar Yerin pun di sana berantakan. Dan mereka pun berdiri di depan pintu Yerin, dan di sana seseorang gendut kemarin pun bergumam, apa-apaan ini, kenapa dia masih hidup? Sambil ia ketakutan di sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gudang besar di sana, dan seseorang pun berkata, kalau dipikir-pikir zaman dulu itu enak ya. Dan itu adalah bos mafia yang membaca koran, dan ia pun berkata, kalau ada yang tidak bayar hutang, tinggal ambil saja ginjalnya, perempuan bisa dijual. Tapi sekarang kankah semua itu mustahil, sekedar menggedor pintu saja kau bisa ditangkap. Ngomong-ngomong aku malah jadi bernostalgia begini. Sambil terlihat seorang ketua gangster yang bermata satu, dan ia pun berkata, gara-gara mencari ayahmu aku jadi kehilangan saudaraku, karena itu aku akan menjualmu ke Asia Tenggara sebagai wanita penghibur. Sambil terlihat seseorang gadis yang diikat dengan tergantung. Lalu orang itu pun berkata lagi, si pengangguran brengsek yang mati bersama adikku, harusnya ku keluarkan saja dari kuburannya, lalu ku cincang-cincang, begitu baru impas. Ternyata gadis tergantung itu adalah gadis SMA, yaitu Cayerin. Lalu tiba-tiba bos itu pun menerima telepon, dan ia pun menoleh sambil mengangkatnya dan berkata, ya ayah gadis ini sudah ditemukan. Sambil terlihat ia terdiam mendengarkan telepon itu. Lalu ia pun berkata, sial, apa-apaan itu? Si brengsek yang mati bersama-sama adikku itu masih hidup katamu? Sambil terlihat Cayerin yang disekap dan digantung di sana. Tiba-tiba terlihat seseorang sedang memukul dinding, dan di sana ternyata itu adalah Suhwan. Dan di sana ia pun berkata, dasar orang-orang sialan, akan kubunuh kalian semua. Sambil terlihat ia yang marah di sana. Ternyata ia memandangi kamar dari Cayerin itu. Lalu guru dari belakangnya pun berkata, apa kau tahu apa yang telah terjadi? Kelihatannya ini bukan situasi biasa ya. Sebaiknya kita lapor polisi dulu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kantor polisi di sana, dan seseorang polisi berkata, 2 minggu yang lalu ada orang-orang yang seperti preman datang ke tempatnya. Lalu di sana Suhwan pun menjawab, iya pak. Lalu polisi pun berkata lagi, apa kau menyaksikan sendiri saat dia diculik? Lalu Suhwan pun menjawab, tidak pak, tapi tiba-tiba dia dipukul dari belakang, dan seseorang pun berkata, si brengsek Suhwan. Sambil terlihat Suhwan yang kesakitan di sana. Lalu seseorang itu pun berkata, ada masalah apa lagi sampai kau datang kemari?
Lalu orang itu pun memandangi wajah guru di samping Suwan, sambil orang itu pun berkata lagi, "Ah, kelihatannya kamu habis dihajar orang lagi, iya kan? Iya kan? Masalah ini jangan diselesaikan dengan uang. Anak ini harus mencoba masuk penjara biar dia tahu rasa." Sambil ia menunjuk ke arah Suwan, dan di sana Suwan pun berkata, Aku memang memukulnya, tapi kan, detektif, oh itu bukan begitu kejadiannya." Lalu polisi di depan Suwan pun berkata, mereka datang kemari untuk melaporkan sesuatu. Katanya ada murid SMA yang diculik preman. Lalu di sana orang itu pun berkata, "Apa? Kenapa tiba-tiba? Di mana dia diculik? Kau tahu kan apartemen tua itu? Oh, alamat ini. Apa kau melihatnya sendiri kalau dia diculik?" Sambil ia melihat ke arah Suwan. Lalu Suwan pun menjawab, "Di situ kan sudah ditulis para lintah darat itu datang ke sana dan kamarnya sangat berantakan. Dia tidak ada di kamarnya." Lalu polisi gendut itu pun menjawab, "Maksudmu kau tidak melihatnya langsung kan? Detektif Han, hapus laporan itu dan pulangkan mereka." Lalu di sana Suwan pun berkata, "Apa yang kalian lakukan? Sudah kubilang anak itu diculik." Lalu polisi gendut itu pun berkata, "Diculik apanya? Ayahnya Cha Yung Seok adalah seorang pemabuk. Ini bukan pertama kalinya ada laporan bahwa dia datang lalu mengobrak-abrik rumah. Sudah jelas kalau dia kabur dari rumah karena keadaan keluarganya." Sambil terlihat Suwan bersama guru itu yang terbengong. Lalu di sana guru itu pun berkata, "Tapi dia sudah 3 hari tidak masuk sekolah, jadi setidaknya aku mau melaporkannya sebagai orang hilang." Lalu polisi itu pun menjawab, "Untuk saat ini kita serahkan pada Divisi Perlindungan Anak. Yang melapor bukan anggota keluarga dan dia baru hilang selama 3 hari sehingga sulit bagi kami untuk bergerak langsung." Sambil terlihat Suwan di sana yang emosi. Lalu polisi gendut itu pun berkata, "Tidak akan terjadi apa-apa, jadi tunggu saja dengan tenang." Lalu Suwan pun berdiri dan berkata, "Detektif, oh bagaimana Anda bisa tahu kalau tidak ada masalah?" Lalu detektif pun berkata, "Bocah ini." Dan Suwan pun berkata lagi, "Bukankah setidaknya Anda harus datang dulu ke rumahnya? Setelah menginvestigasi baru bisa tenang jika memang tidak terjadi apa-apa. Kenapa kau mengatakan begitu banyak alasan?" Lalu polisi gendut itu pun berkata, "Apa-apaan? Dasar bocah, kau pikir kami sesantai itu? Kalau kau tidak pergi sekarang, aku akan menahanmu dengan tuduhan mengganggu pelayanan publik." Lalu Suwan pun menjawab, "Kau saja tidak melayani publik, apanya yang mengganggu?" Lalu seseorang polisi di sana pun berkata, "Sunbai, kita bicara sebentar dulu." Lalu beberapa saat kemudian terlihat ruang istirahat. Di sana seseorang polisi berkata, "Bukankah kasus ini harusnya kita selidiki? Kau tahu kalau di kampung itu ada gosip yang beredar mengenai 2 orang preman yang mati di lokasi pembangunan. Salah satunya sampai hancur sehingga tidak bisa diidentifikasi." Lalu polisi gendut pun berkata, "Diam kau brengsek, kau tidak melihat situasinya ya? Ini bukan kesalahanmu sendiri, ini adalah kesalahan kepolisian Korea Selatan. Minggu depan pengumuman hasil pencegahan kejahatan. Kau mau itu membuat keributan dengan mengangkat kasus penculikan siswi SMA yang belum pasti. Kalau kau tidak mau membuat nilai performa kita jelek, lebih baik diam saja." Sambil terlihat Suwan yang mengintip mereka dari pintu, dan Suwan pun tersenyum dan berkata, "Ternyata kalian sedang mendiskusikan omong kosong. Itulah mengapa kalian disebut polisi brengsek." Sambil ia melempar kursi itu ke kaca, dan mereka berdua pun kaget dan berkata, tangkap bocah gila itu." Lalu Suwan pun berkata, "Coba saja sini." Dan di sana terlihat gedung kantor polisi. Lalu terlihat di sana ruangan yang berantakan, dan terlihat juga beberapa polisi yang terluka. Dan seseorang berkata, "Saya benar-benar minta maaf." Dan ternyata itu adalah Yongha bersama Suwan dan guru. Dan Yongha pun berkata, "Saya akan beri dia pelajaran, jadi kali ini tolong ampuni dia." Lalu di sana guru pun berkata, "Kenapa aku yang minta maaf?" Sambil guru itu pun memberi hormat. Dan di sana polisi gendut pun berkata, "Dia begitu karena begitu khawatir pada anak perempuan di samping kontrakannya. Jadi kali ini aku ampuni, lain kali tidak akan kubiarkan." Lalu di sana Yongha pun berkata, "Aduh detektif, oh saya berterima kasih sekali." Lalu di sana Sunghwa pun pergi dan berkata, "Hei Kak Yongha,
ngapain? Ayo pergi. Lalu di sana polisi gendut pun berkata, ah, bocah brengsek. Lalu mereka bertiga pun meninggalkan kantor polisi. Di sana Yongha pun berkata, sekarang sudah berani buat keributan di kantor polisi ya. Kalau begini terus kau bisa masuk penjara, tidak bisa kerja, lalu hidupmu akan tamat tahu. Lalu Songhwan pun menjawab, kalau cuma dapat kerja sih aku sudah dapat. Lalu Yonghwa pun menjawab, apa kau dapat kerja? Dan di sana Songhwan pun pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu Yongha di sana pun berkata, duh, anak itu kapan dewasanya? Lalu guru dari belakang pun berkata, kalau begitu saya juga akan pergi sekarang. Lalu Yongha pun berkata, omong-omong kenapa wajahmu begitu? Apa dia mengajarmu juga? Lalu di sana guru itu pun berkata, haha, itu tidak masalah. Lalu beberapa saat kemudian terlihat apartemen dari Songhwan. Lalu ia pun membuka pintu dari gadis itu, dan di sana ia pun bergumam sambil menulis laporan tadi. Aku jadi ingat satu persatu hal yang terjadi. Ingatanku sudah kembali semua. Memang benar, semua ini adalah kenyataan. Kalau begitu, bagaimana caranya aku bisa hidup lagi? Lalu, apa yang terjadi pada anak itu? Sambil ia melihat ke arah sesuatu. Ternyata ia pun melihat ke arah permen kerak nasi, dan di sana ada kartu nama yang bertuliskan Inwan Capital. Lalu ia pun memakan permen itu, dan ia pun membayangkan saat gadis itu pun berkata, kenapa orang yang tidak bisa bayar tagihan air malah merokok? Makan ini, berhenti merokok, tabung uangmu dan bayarlah biaya airmu. Kerjalah, mari kita hidup tanpa hutang. Sambil ia mengingat-ingat gadis itu yang berkata kemarin. Lalu di sana Songhwan pun terdiam, dan ia pun membayangkan atasannya yang berkata, saya dan bos punya ekspektasi tinggi terhadapmu. Lalu ia pun membayangkan Yongha tadi yang berkata, kalau begini terus kau bisa masuk penjara, tidak bisa kerja, lalu hidupmu akan tamat tahu. Lalu terlihat di saat sekarang Songhwan yang terdiam di sana. Lalu ia pun berdiri, dan ia pun melihat ke arah sesuatu dan bergumam, sudahlah, tidak usah dipikirkan. Dan ia tiba-tiba menoleh ke arah belakang karena terdapat HP yang berbunyi, dan ia pun mengambilnya lalu mengangkatnya, dan telepon itu pun berkata, Cha Hyung-suk, akhirnya kau mengangkat teleponnya. Tapi Songhwan pun menjawab, ini siapa ya? Lalu telepon itu pun berkata, kau mabuk ya, tidak kenal aku sudah kirim foto, coba cek. Lalu Songhwan pun membuka foto itu, dan ternyata ia terkejut karena melihat gadis SMA yaitu Cha Hye-rin yang diikat dengan cara digantung. Dan di sana telepon itu pun berkata lagi, kalau kau tidak mau putrimu dijual ke Asia Tenggara, sebaiknya kau bawa uang yang banyak ke kantorku besok. Lalu di sana Songhwan pun marah dan berkata, sialan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat gedung Inwan Capital. Lalu seseorang pun berkata, lalu apa kalian sudah mencari ke rumah sakit? Lalu anak buahnya pun menjawab, sudah bos. Dan bos itu pun berkata lagi, sekarang Cha Hyun-suk tidak akan bisa kabur. Kita akan mendapatkan uang yang dia pinjam dari kita. Jika dia tidak bisa bayar, kita akan mengambil semua organ tubuhnya yang bisa dijadikan uang. Lalu preman gendut di sana pun berkata, omong-omong bos, bocah pengangguran di sebelah kamar itu mau kita apakan? Dan bosnya pun menjawab, dasar bodoh, sudah berapa kali ku bilang kalau kau itu salah lihat, memangnya dia Yesus, sudah mati 3 hari lalu hidup lagi. Sambil terdengar seseorang yang mendobrak pintu, dan bos itu pun berkata, mengagetkan saja. Baiklah tuan, apa kau sedang buru-buru perlu uang? Memangnya kau butuh berapa banyak? Sampai-sampai kau datang sambil mendobrak pintu. Sambil terlihat si gendut itu yang terkejut melihat ke arah orang itu. Ternyata itu adalah Songhwan, dan ia pun membawa pentungan sambil berkata, aku tidak butuh uang. Di mana anak SMA itu? Lalu di sana si gendut pun ketakutan dan berkata, bos, bocah itu yang mati di lokasi pembangunan. Lalu bosnya pun berkata, apa? Bocah itu? Padahal jelas-jelas di koran dikatakan kalau kau sudah mati. Tapi kenapa ada di sini? Hai, bagaimana caramu kau bertahan hidup di situ? Lalu Songhwan pun tersenyum dan berkata, bagaimana aku bertahan hidup? Aku bangkit lagi. Sambil terlihat ia yang dikerumunin oleh para anggota dari geng itu. Lalu di sana Songhwan pun mengayunkan tongkatnya akan menyerang dan berkata, dasar orang-orang brengsek, rasakan ini. Dan bersambung mo.